Bayangin deh, ondel-ondel kecil lagi dorong gerobak mainan, tiba-tiba sebuah mobil tua hidup sendiri dan berubah jadi robot raksasa yang ramah banget. Gak cuma itu, mereka berdua malah jadi sahabat. Nari bareng, bikin layangan, sampai jadi pahlawan kampung. Wajah tercengang, wah, ini cerita kocak sekaligus mengharukan, penuh kejutan dan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum lanjut, yuk bantu channel ini supaya makin berkembang dengan cara like videonya, tulis komentar positif, dan subscribe channel ini sekarang juga. Supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya, terutama tentang ondel-ondel yang unik dan menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kisah ini membawa manfaat dan hiburan yang penuh makna. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kehidupan, imajinasi, dan kebahagiaan lewat cerita-cerita sederhana seperti ini. Jangan lupa ya teman-teman, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Sholawat membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Mari kita selalu berusaha jadi pribadi yang bertakwa, menjaga diri dari hal yang tidak baik, dan melakukan kebaikan dimanapun berada. Sekecil apapun, kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Seperti ondel-ondel dan robot dalam cerita ini, mereka berlomba melakukan kebaikan demi membantu sesama. Tulis juga ya di kolom komentar, asal kota atau kampung kalian dari mana, biar kita semua bisa saling kenalan dan menyebarkan semangat positif ke seluruh Indonesia. Tonton sampai akhir ya, karena akan ada satu pertanyaan rahasia di deskripsi. Siapa yang bisa jawab dengan benar di kolom komentar, akan didoakan punya rumah mewah. Dan kalau belum benar, tetap didoakan semoga sehat selalu dan penuh berkah. Sore itu, mentari mulai condong ke barat. Cahaya keemasan menimpa genteng-genteng rumah warga kampung pinggir kota, menciptakan warna jingga hangat yang menyebar ke pepohonan, tanah, dan bahkan bayangan ondel-ondel kecil yang sedang mendorong gerobak mainannya. Ondel-ondel kecil ini bukan seperti ondel-ondel dewasa yang biasa kita lihat diiring-iringan musik tanjidor atau acara kebudayaan. Ia hanya setinggi anak TK, mengenakan hiasan kepala dari bambu kuning yang sudah mulai melengkung, dan wajahnya digambari senyum polos yang sedikit retak karena tertimpa ranting saat bermain minggu lalu. Nama ondel-ondel kecil itu adalah Cimug. Nama yang diberikan oleh teman-teman kecil di kampung karena dia selalu menirukan suara Cimug, Cimug saat tertawa. Hari ini, Cimug sedang dalam misi penting, menemukan pecahan sandal jepit bekas untuk dijadikan ban mobil-mobilan buat gerobaknya. Ia mendorong gerobak kayu buatan sendiri yang sudah kehilangan satu roda. Gerobaknya lebih mirip tempat sayur mak-emak di pasar daripada kendaraan mainan. Tapi bagi Cimug, gerobak itu adalah kendaraan petualangannya, dan ia bangga mendorongnya keliling kampung dengan wajah penuh semangat. Cimug menyusuri jalan kampung yang sudah lama tak diaspal. Jalannya penuh kerikil, tanah retak, genangan kecil dari air cucian, dan tumpukan daun kering. Beberapa warga sedang menyapu depan rumah, ada yang menjahit, ada pula yang duduk di warung sambil menyeruput kopi dan bermain catur plastik. Heh, itu si ondel-ondel kecil lagi keliling. Pasti nyari ban bekas buat gerobaknya lagi. Celetuk Pak Udin, tukang tambal ban sambil tertawa kecil. Semua warga memang sudah hafal dengan kebiasaan Cimug yang selalu menjelajah dengan gerobaknya, seolah ia punya dunia sendiri yang penuh imajinasi. Saat mendekati ujung kampung, suasana terasa sedikit berbeda. Daun-daun bergoyang lebih kencang dari biasanya. Ada semilir angin aneh, seperti bisikan mesin yang berdesing pelan. Di balik semak-semak tinggi yang jarang dilewati orang karena katanya angker, berdirilah sebuah mobil tua. Warna catnya sudah karatan, spion sebelah hilang, kaca depan retak, dan ban depannya kempes. Mobil itu sudah lama dibiarkan begitu saja. Katanya peninggalan orang dari kota yang kabur karena takut cicilan. Tapi hari ini, ada yang aneh. Cimug mendekati mobil itu pelan-pelan. Gerobaknya dibiarkan di bawah pohon waru, dan ia berjalan mengendap-endap seperti agen rahasia. Kayaknya mobil ini bisa dipakai jadi pangkalan rahasia aku. Gumamnya pelan sambil membuka tutup kepala ondel-ondelnya sedikit untuk ngintip lebih jelas. Tapi belum sempat ia menyentuh kap mobil itu,
lampu mobilnya menyala sendiri. Cetak. Suara nyaring itu membuat burung-burung di sekitar beterbangan. Cimug terlonjak mundur dan duduk di tanah. Astaga, mobil hantu? Namun ternyata, yang terjadi berikutnya jauh lebih mengejutkan dari sekadar lampu menyala. Perlahan-lahan, dengan bunyi logam bergesekan dan cahaya biru dari sela-sela mesinnya, mobil itu mulai berubah bentuk. Ban-ban terlipat ke dalam, bagian kap terbuka membentuk dada robot, dan kaca depan bergeser menjadi wajah besar dengan dua bola mata bercahaya biru yang berkedip-kedip. ZRRRRRBC. Satu kaki logam terbentuk dari sisi kiri, lalu sisi kanan. Tangan mekanis muncul dari dalam pintu, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, mobil tua itu sudah berdiri tegak menjadi robot raksasa setinggi 2 lantai rumah kampung. Cimug hanya bisa ternganga. Mulutnya terbuka lebar sampai hampir terlihat ujung lidahnya yang mungil. Ia masih duduk, lutut gemetar, tapi rasa takutnya berkurang saat robot itu tersenyum. Ia tersenyum. Wajahnya bukan seperti robot jahat di film, melainkan penuh keramahan. Matanya menyipit lembut, dan ia melambaikan tangan ke Cimug. Sementara itu, suara gemuruh dari proses perubahan mobil menjadi robot sudah menarik perhatian seluruh kampung. Anak-anak yang tadinya bermain kelereng langsung kabur ke dalam rumah. Ibu-ibu menyambar jemuran sambil teriak, "Astagfirullah, kiamat!" Dan para bapak mendekat ke arah suara dengan cangkul, sapu, bahkan wajan. "Siapa yang ngidupin transformer di kampung kita?" teriak Pak RT yang sudah lama pensiun dari main robot-robotan. Namun ketika semua melihat robot itu hanya berdiri diam dengan wajah bersahabat, dan ada Cimug yang sedang mengangkat tangan malu-malu di hadapannya, suasana tegang berubah jadi campur aduk. Ada yang merekam pakai HP, ada yang masih takut dan bersembunyi di balik tembok, dan ada juga yang mengintip dari celah jendela sambil ngunyah gorengan. "Siapa kamu?" tanya Cimug lirih sambil berdiri dan membersihkan celananya yang kotor oleh tanah. Robot itu mengeluarkan suara berat namun lembut, seperti radio tua yang suaranya bening. "Aku sahabatmu." "Hah? Aku mendeteksi kebaikan dalam hatimu. Kamu suka menolong, suka berbagi, dan tidak takut menjelajah sendirian. Oh, kamu bisa ngomong?" "Bisa. Aku bisa bernyanyi juga. Tapi, suaraku sumbang." Cimug ketawa, dan itu jadi awal dari persahabatan yang sangat tidak biasa antara ondel-ondel kecil kampung dan robot canggih dari entah galaksi mana. Setelah itu, robot itu menunduk dan menjulurkan tangannya seperti mengajak tos. Cimug, walau masih sedikit ragu, mengangkat tangannya dan menyentuh telapak robot yang besar dan hangat. Dari sentuhan itu, muncul getaran kecil, seperti aliran listrik ramah yang tidak menyengat. Rasanya seperti bersalaman dengan seseorang yang sangat mengerti. Dari kejauhan, warga masih menatap dengan campuran heran dan kagum. Tapi Cimug, dengan polosnya, malah berkata lantang, "Warga kampung, jangan takut. Ini teman aku. Dia gak jahat. Dia robot baik." Robot itu lalu mengangguk pelan, dan matanya menyala lebih terang seolah tersenyum lagi. Anak-anak kecil yang tadinya bersembunyi pun mulai muncul satu persatu, dan perlahan suasana berubah dari panik menjadi penasaran dan penuh tawa. Itulah awal dari cerita besar dan lucu antara Cimug si ondel-ondel kecil dan sahabat barunya, robot mobil raksasa, yang akan membawa perubahan besar di kampung, mengajarkan makna gotong royong, dan menunjukkan bahwa meskipun berasal dari dunia yang berbeda, persahabatan bisa tumbuh di mana saja. Setelah kejadian luar biasa sore itu, kampung kecil yang biasanya tenang jadi penuh cerita. Banyak warga yang tadinya skeptis mulai penasaran, dan akhirnya menerima kehadiran robot raksasa itu. Tapi yang paling senang tentu saja Cimug. Ia merasa seperti mendapatkan teman yang tidak hanya besar dan kuat, tapi juga lucu, baik hati, dan pintar banget. Robot itu kemudian diberi nama oleh Cimug, yaitu Ombot, singkatan dari Om Mobil, karena ia awalnya muncul dalam wujud mobil tua. Gak usah ribet-ribet kasih nama kayak X21, atau Megatron, nanti malah dikira robot jahat, kata Cimug waktu ditanya kenapa pilih nama itu. Warga pun akhirnya ikut-ikutan memanggilnya Ombot, dan makin hari, Ombot makin akrab dengan kehidupan kampung. Hubungan Cimug dan Ombot makin erat. Setiap pagi, mereka berdua punya rutinitas. Nongkrong di bawah pohon mangga besar di dekat lapangan kampung. Pohon mangga itu rindang banget, daunnya tebal, dan sering jadi tempat anak-anak ngumpul.
Di sanalah persahabatan antara budaya dan teknologi mulai tumbuh, dimulai dengan hal yang sangat sederhana, bikin layang-layang. Hari itu, Cimug membawa 2 batang bambu kecil dan selembar kertas minyak bekas dari warung. "Ombot, kamu pernah bikin layangan?" tanya Cimug sambil mengupas bambu pakai pisau kecil. Ombot memiringkan kepala, sensornya berkedip biru. "Aku punya data tentang itu, tapi belum pernah coba langsung." "Yuk, aku ajarin," kata Cimug dengan mata berbinar. Mereka pun duduk berdampingan. Lucu sekali melihat perbandingan ukuran tubuh mereka. Cimug kecil mungil seperti tompel di sebelah Ombot yang tinggi menjulang. Tapi itu tidak jadi halangan. Dengan sabar, Cimug mengajarkan cara membelah bambu, menyilangkannya jadi kerangka, lalu menempelkan kertas dengan lem kanji. Tangannya cekatan, dan sesekali ia menegur Ombot yang mencoba terlalu cepat. Sabar, itu terlalu kencang. Layangannya bisa sobek." Ombot dengan serius mengikuti semua instruksi Cimug. Ia bahkan memodifikasi jarinya menjadi alat kecil berbentuk jepitan, agar bisa membantu menahan bambu. Proses itu bikin warga yang lewat berhenti sejenak, lalu tersenyum. Gak pernah terbayang sebelumnya ada ondel-ondel ngajarin robot canggih bikin layangan. "Tradisi gak akan punah kalau diteruskan kayak begini," kata Mbah Sastro sambil menyandarkan diri di sepeda tuanya. Setelah layang-layang selesai, Cimug mengajak Ombot mencoba menerbangkannya. Tapi karena tangan Ombot terlalu besar, benangnya selalu putus. Akhirnya Cimug berkata, "Gak apa-apa, kamu bagian dorong angin aja. Biar aku yang pegang talinya." Dan benar saja, dengan sedikit dorongan angin dari kipas yang keluar dari punggung Ombot, layang-layang itu terbang tinggi di atas pohon mangga. Anak-anak kampung bersorak senang. Tapi itu baru satu sisi cerita. Hari berikutnya, giliran Ombot yang ngajarin Cimug sesuatu, teknologi gerak dan sensorik. Tapi karena Cimug belum tahu soal alat-alat canggih, Ombot menyesuaikannya dengan kebudayaan lokal, yakni mengajari Cimug menari dengan pola sensor gerak. "Coba kamu joget ondel-ondel yang biasanya kamu lakukan di arak-arakan," pinta Ombot. Cimug pun langsung bergoyang dengan gaya khas ondel-ondel. Badan digoyang kiri kanan sambil mengangkat tangan dan menggoyangkan kepala. Ombot mengamati, lalu lampu di dadanya menyala. Dalam hitungan detik, ia menirukan gerakan Cimug dengan presisi tinggi, namun terlalu kaku dan terlalu cepat. "Stop! Itu bukan joget ondel-ondel, itu kayak robot kejang," kata Cimug sambil ketawa terbahak-bahak. Ombot tampak malu-malu. "Gerakanku belum halus. Aku butuh data irama." "Tenang. Aku punya," kata Cimug, lalu mengambil kendang kecil dari rumahnya. "Aku tabu ini ya, kamu ikutin temponya." Ombot mengaktifkan mikrofon internalnya, dan mulai mengikuti tempo ketukan kendang Cimug. Perlahan tapi pasti, gerakannya jadi lebih lentur, lebih mengikuti irama. Gerakan tangannya mulai selaras, kakinya menginjak tanah dengan ritme yang pas, dan kepalanya mulai bergoyang dengan ekspresi lucu. "Yes! Kamu lulus jadi ondel-ondel level 1. Teriak Cimug sambil loncat kegirangan. Anak-anak kampung yang melihat itu langsung berkumpul. Ada yang bawa marakas dari botol bekas, ada yang menabuh ember, bahkan ada yang membuat tanjidor dari pipa paralon. Dalam sekejap, suasana di bawah pohon mangga itu berubah jadi pentas mini tradisional, di mana budaya dan teknologi menyatu secara ajaib. Warga dewasa mulai berdatangan, membawa makanan ringan seperti gorengan, klepon, dan es lilin. Ombot yang awalnya terlihat asing kini sudah jadi ikon kampung. Ia tidak hanya belajar dari Cimug, tapi juga mengajarkan anak-anak untuk berpikir terbuka. Saat malam datang, Ombot sering menyalakan lampu-lampu kecil dari tubuhnya, dan itu jadi hiburan gratis layaknya lampu kelap-kelip taman hiburan. Anak-anak menyebutnya, Om Robot Kelap-Kelip. Ada satu momen lucu saat Cimug berkata, "Ombot, besok ajarin aku naik ke langit ya, aku pengen lihat awan dari atas." Ombot mengangguk dan berkata, "Tunggu dulu, aku harus dapat izin RT." Semua tertawa karena tidak menyangka robot pun tahu aturan kampung. Hari-hari berjalan indah. Cimug dan Ombot semakin tidak terpisahkan. Bahkan ada satu hari di mana Ombot memperbaiki sepeda Pak RW hanya dengan menyentuh rodanya, dan semua warga kagum. Tapi yang paling mengharukan adalah ketika anak-anak kampung bilang, kalau besok Ombot pulang ke planet asalnya, kampung ini bakal sepi lagi. Tapi Cimug menjawab dengan tenang,
Gak apa-apa. Yang penting sekarang kita punya kenangan. Dan kita punya teman sejati, walaupun beda bentuk, beda asal, beda dunia. Ucapan itu membuat banyak orang dewasa tersentuh. Seorang guru TK bahkan berkata, anak-anak sekarang justru lebih paham tentang persahabatan dan toleransi daripada orang dewasa. Dan begitulah, di bawah pohon mangga besar, setiap hari selalu ada cerita baru. Layang-layang yang awalnya hanya simbol permainan, kini jadi simbol harapan. Kendang kecil yang dulu hanya alat bunyi-bunyian, kini jadi alat yang menyatukan gerakan robot dan anak-anak. Cimuk dan Ombot telah membuktikan bahwa tradisi tidak akan tergilas zaman, kalau kita bisa menyandingkannya dengan teknologi secara bijak dan ceria. Pagi itu, udara kampung begitu cerah. Langit biru tanpa awan, angin sepau-sepau menyapu dedaunan, dan aroma lontong sayur dari warung Burumi menyeruak kemana-mana. Anak-anak sudah berdatangan ke sekolah dasar yang terletak di ujung kampung. Bangunan sekolahnya sederhana. Dindingnya dari bata ekspos, gentengnya merah, dan di halamannya berdiri bendera merah putih yang agak miring karena kena bola kemarin sore. Di gerbang sekolah, Cimuk dan Ombot sedang berdiri menyapa murid-murid. Sejak persahabatan mereka menyebar ke seluruh warga, kehadiran Ombot di kampung jadi hal biasa. Bahkan, kepala sekolah pun meminta Ombot sesekali ikut mengajar pengenalan teknologi sederhana ke anak-anak. Tapi Ombot lebih suka berdiri di depan pintu sekolah dan menyambut para siswa sambil berkata, "Selamat belajar, masa depan Indonesia," dengan suara khas robotnya yang berat namun ramah. Anak-anak senang. Mereka menyapa, memberi tos, dan bahkan beberapa dari mereka menempel stiker di kaki Ombot. "Ini stiker bintang, karena Ombot baik," kata Danu, murid kelas 2. Cimuk tertawa melihat itu. Ia juga ikut sibuk membantu guru-guru mengangkat kotak alat peraga ke ruang kelas. Semuanya tampak damai dan menyenangkan. Sampai, brak, suara keras mengguncang suasana. Tanah bergetar, dan debu naik dari arah sisi timur sekolah. Anak-anak langsung terdiam. Beberapa murid yang sedang menyapu halaman berhenti, dan guru-guru saling menatap. "Apa itu barusan?" tanya Bu Evi, guru kelas 1. Cimuk lari ke arah sumber suara, dan Ombot mengaktifkan sensor termal dan sonar miliknya. Hasilnya membuat sensor matanya menyala merah. Bahaya, ada ancaman bergerak tanpa operator. Dari balik deretan pohon pisang yang tumbuh di sisi sekolah, tiba-tiba muncul sebuah alat berat berwarna kuning kusam. Ukurannya besar, hampir setinggi 2 lantai. Bentuknya seperti ekskavator, tapi desainnya lebih aneh. Tangannya panjang, ujungnya menyerupai bor raksasa, dan bagian tubuhnya dipenuhi kabel-kabel terbuka seperti monster mesin. Tapi yang paling mengerikan, tidak ada sopir di dalam kabinnya. Alat berat itu hidup sendiri. "Anak-anak, masuk ke dalam kelas sekarang," teriak Pak Damar, kepala sekolah yang biasanya kalem. Semua murid menjerit dan berhamburan. Beberapa menangis, sebagian lagi berusaha mencari guru mereka. Alat berat itu tiba-tiba menghantam pagar depan sekolah dengan lengan bajanya. Gubrak. Pagar besi terpelanting dan menghancurkan pot bunga yang berjajar rapi. Burung merpati beterbangan, debu mengepul, dan semua orang panik. "Taman sekolah rusak," teriak salah satu guru. Tapi yang lebih berbahaya, alat berat itu terus maju, menuju ruang kelas. Cimuk berdiri di depan alat berat itu, tubuh kecilnya bergetar. Tapi ia berani. Ia melambaikan tangan dan teriak keras. "Berhenti. Kamu bukan bagian dari kampung ini. Kamu ganggu sekolah kami." Tentu saja alat berat itu tidak mendengar. Ia terus bergerak, roda rantainya menghancurkan keramik halaman. Anak-anak dari dalam kelas mulai berteriak panik. Guru-guru berusaha menenangkan mereka sambil mencari jalan keluar. Beberapa mencoba menelepon bantuan, tapi sinyal di ujung kampung itu selalu lemah. Melihat situasi makin berbahaya, Ombot melompat dari halaman ke depan alat berat itu. Dengan kecepatan tinggi, ia berdiri menghadang seperti benteng besi. Matanya menyala biru terang. Tubuhnya mengeluarkan medan pelindung seperti selimut energi. Mode pertahanan aktif, gumamnya dengan suara berat. Alat berat itu menyerang. Lengan bornya menghantam langsung ke arah Ombot. 2 ar. Ledakan debu terjadi. Tapi Ombot berhasil menahan serangan itu dengan perisai lengannya. "Cimuk,
Jauhkan anak-anak. Aku akan menahan alat ini. Cimuk berlari, menuntun anak-anak menuju lapangan belakang. Ayo semua, lewat jalur tikus. Jangan panik, pegang tangan temennya. Sementara itu, di depan sekolah, pertarungan sengit antara Ombot dan alat berat itu terjadi. Bor tajam berputar, menghantam tubuh Ombot, menciptakan percikan api. Tapi Ombot balas meninju dengan tangan kanan besarnya, membuat alat berat itu terpental ke dinding samping sekolah yang kosong. Tapi alat berat itu tidak menyerah. Ia bangkit, dan dari bagian samping tubuhnya keluar kaki tambahan, membuatnya berdiri seperti laba-laba baja. Ia melompat ke arah Ombot, menghujamkan bor ke tanah dan menciptakan retakan besar. Ombot menyadari bahwa ini bukan sekadar alat berat biasa. Mesin ini dimodifikasi secara ilegal. Ada chip kendali otomatis yang tidak dikenal, gumamnya. Ia lalu membuka panel dadanya, memunculkan pancaran sonar disruptor, semacam gelombang suara khusus untuk melumpuhkan mesin otomatis. Aktifkan pulsa pelumpuh. Dalam 3, 2, 1. Boom! Suara berat yang hanya bisa didengar oleh mesin dan alat elektronik memenuhi udara. Alat berat itu mendadak membeku. Bornya berhenti berputar. Kakinya menancap diam. Lalu perlahan, ia roboh ke tanah dengan dentuman keras. Dug! Tanah bergetar sekali lagi, tapi kali ini bukan karena bahaya, tapi karena bahaya itu telah dikalahkan. Warga kampung mulai berdatangan. Mereka melihat reruntuhan pagar, pot bunga hancur, dan tubuh alat berat roboh di tanah. Tapi yang paling penting, tidak ada korban jiwa. Anak-anak selamat. Guru-guru menangis haru. Beberapa dari mereka memeluk Ombot. "Kamu pahlawan kampung," kata Pak Damar dengan suara gemetar. Ombot hanya mengangguk dan berkata, "Aku hanya melakukan yang harus kulakukan." Cimuk mendekat, napasnya masih ngos-ngosan. "Kamu keren banget tadi, Ombot. Serius, itu kayak film." Ombot tersenyum, "Tapi kamu juga berani berdiri di depan alat itu. Kamu luar biasa, Cimuk." Setelah kejadian itu, sekolah pun mengadakan Hari Penyuluhan Keselamatan. Dan tentu saja, narasumbernya adalah Ombot dan Cimuk. Mereka menjelaskan pada anak-anak pentingnya keberanian, kerjasama, dan menjaga kampung dari bahaya luar. Namun di balik semua itu, pertanyaan besar tetap menggantung. Siapa yang mengaktifkan alat berat itu? Ombot diam-diam menyimpan chip kendali dari alat itu ke dalam penyimpanan dadanya. Ia tahu, ini bukan sekadar insiden. Ada sesuatu, atau seseorang, di luar sana yang mencoba mengacaukan ketenangan kampung. Tapi untuk sementara, kampung kembali tenang. Anak-anak bisa belajar lagi, Cimuk dan Ombot bisa kembali main di bawah pohon mangga. Tapi semua warga tahu, kalau ada apa-apa lagi, mereka punya 2 penjaga setia, ondel-ondel kecil yang berani dan robot mobil yang gagah. Setelah insiden alat berat misterius yang menyerang sekolah, kampung kembali tenang, untuk sementara. Ombot dan Cimuk semakin terkenal, bukan hanya di antara anak-anak, tapi juga warga dewasa. Banyak yang mulai percaya bahwa kehadiran mereka bukan cuma lucu dan menghibur, tapi juga menyelamatkan. Namun, hari itu, ada tantangan baru yang datang bukan dari luar, bukan dari mesin asing, bukan dari teknologi canggih, melainkan dari diri sendiri. Dari kebiasaan buruk warga kampung yang sudah terlalu lama dibiarkan, membuang sampah sembarangan ke sungai. Sungai yang mengalir di belakang kampung dulunya jernih dan indah. Bahkan orang-orang tua masih ingat saat mereka dulu mandi, mencuci, bahkan memancing ikan mujair dari sana. Tapi itu dulu. Kini, airnya keruh kehijauan, sampah menumpuk di sudut-sudut tikungan sungai, dari plastik jajanan, pampers bekas, hingga kulkas rusak. Baunya menyengat. Dan yang paling parah, permukaan air sudah setinggi bibir tanggul. Sebentar lagi, kalau hujan turun deras, bisa meluap dan menggenangi kampung. Cimuk yang sedang bermain di dekat tanggul, melihat langsung betapa parahnya kondisi itu. Ia berdiri di atas jembatan kecil dari kayu, dan menatap lekat-lekat air yang bergolak pelan. "Kasian banget sungainya," gumamnya. Ia melihat seekor kodok meloncat dari tumpukan botol plastik. Lalu seekor ular kecil menyelinap masuk ke dalam kantong kresek. Tanpa pikir panjang, Cimuk mengambil serokan bambu,
Alat sederhana yang biasa digunakan kakeknya dulu untuk memungut daun di kolam, dan mulai menyusuri tepi sungai. Dengan topi pandan yang terlalu besar untuk kepalanya dan sarung yang diikatkan di pinggang, ia menjelma seperti pahlawan sungai kecil, ondel-ondel penyelamat lingkungan. Satu persatu, Cimug mengangkat sampah, plastik, sandal jepit putus, bahkan bola bekel milik anak-anak yang tersangkut di lumpur. Namun karena tepi sungai licin dan curam, kakinya tergelincir. Plung! Cimug jatuh masuk ke sungai. Tubuh kecilnya terseret arus yang tidak deras tapi cukup membuat panik. Ia mencoba mencengkeram ranting, tapi tidak kuat. Tolong!" teriaknya. Om Bot, yang sedang melakukan patroli keliling kampung, langsung menerima sinyal darurat dari sensor yang dipasang di pakaian Cimug. Tanpa menunggu, ia melesat ke arah sungai. Matanya berubah warna merah muda, mode penyelamatan aktif. Di tengah lompatan, tangan kirinya berubah menjadi jaring robotik berbentuk seperti kelopak bunga raksasa. Cimug sudah semakin dekat ke tikungan tajam, tempat di mana sampah menumpuk dan arus berputar cepat. Tapi sebelum tubuh mungil itu terbentur tumpukan sampah dan kayu, braak. Sebuah tangan logam besar menjulur dari atas dan menyambarnya dengan lembut. Om Bot berhasil menyelamatkan Cimug dalam detik terakhir. Om Bot menurunkan Cimug ke tanah. Anak itu batuk-batuk, bajunya basah kuyup, tapi ia selamat. "Kamu baik-baik saja?" tanya Om Bot dengan suara khawatir. "Iya, cuma capek," jawab Cimug lemas sambil tertawa kecil. "Kenapa kamu turun ke sungai sendirian?" "Aku cuma pengen bantu bersihin, Om. Soalnya kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi?" Om Bot menatap Cimug dengan ekspresi campur aduk, kagum, khawatir, dan bangga. Lalu ia berdiri dan menatap ke arah sungai. "Aku punya ide. Kita bersihkan sungai ini bareng-bareng." Esoknya, sebuah pengumuman ditempelkan di papan masjid, warung, dan tiang listrik. Aksi bersih sungai bersama Cimug dan Om Bot, semua warga diundang. Ada gambar kartun Om Bot mengangkat ember dan Cimug mengacungkan serokan bambu. Anak-anak kegirangan, orang tua tertarik, dan remaja kampung jadi penasaran. Pagi itu, di bawah langit yang mulai mendung, warga berkumpul di tepi sungai membawa peralatan seadanya. Serokan, karung, cangkul, sapu lidi, bahkan ember bekas cat. Om Bot berdiri sebagai koordinator. Ia membagi tugas dengan efisien. Kelompok A mengangkut sampah dari sungai. Kelompok B mengangkut karung ke truk sampah. Kelompok C membuat pagar bambu sederhana agar sampah tidak kembali hanyut. Cimug, ia jadi komandan kecil. Dengan peluit mainan di lehernya dan topi kobu plastik, ia membimbing anak-anak kecil untuk ikut memunguti sampah yang mengambang. Om Bot menggunakan tangannya sebagai lengan penjaring super besar. Sekali ayun, ia bisa mengambil belasan kilogram sampah. Lalu, ia mengaktifkan mode daur ulang, di mana sampah yang bisa diproses langsung dimasukkan ke dalam rongga khusus di tubuhnya untuk diurai. Warga terkagum-kagum. "Luar biasa. Ini bukan robot biasa. Ini robot daur ulang. Gak nyangka ondel-ondel kecil kita yang mulai semua ini," tambah Pak RT. Selama beberapa jam, kampung sibuk bersih-bersih. Wajah-wajah penuh peluh tapi bahagia. Anak-anak tertawa sambil berlomba siapa yang paling banyak kumpulin sedotan plastik. Para ibu bahkan menyediakan teh manis dan ubi rebus untuk yang lelah. Om Bot sempat berhenti sejenak, menatap ke arah Cimug. "Apa kamu tahu, Cimug, kamu telah menggerakkan seluruh kampung. Kamu kecil, tapi dampakmu besar." Cimug tersipu. "Aku cuma nggak mau kampung kita kebanjiran." Ketika senja tiba, sungai terlihat jauh lebih bersih. Air mulai mengalir tanpa tersumbat. Bau menyengat berkurang. Warga berkumpul, berfoto bersama, dan tertawa puas. Om Bot menyalakan lampu warna-warni di tubuhnya dan memutar lagu "Kampung Bersatu". Cimug berjoget kecil sambil menabuh kendangnya. Hari itu, bukan hanya sungai yang mengalir lebih jernih, tapi juga semangat gotong royong, kekeluargaan, dan harapan untuk kampung yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih peduli. Dan semua itu dimulai dari seorang ondel-ondel kecil dan robot sahabatnya. Sabtu sore menjelang malam minggu, kampung kecil di pinggir kota itu terlihat sangat berbeda dari biasanya. Jalanan yang tadinya lengang,
Kini ramai oleh anak-anak yang berlarian sambil membawa balon, ibu-ibu dengan keranjang makanan, bapak-bapak yang sibuk memasang kabel listrik, dan remaja yang membantu mendirikan panggung besar yang berdiri tepat di tengah lapangan kosong dekat pohon mangga besar, tempat Cimug dan Ombot biasanya duduk. Namun, panggung ini bukan panggung biasa. Bukan dari kayu, bukan pula dari besi pabrikan. Panggung ini terbuat dari kontainer daur ulang. Ya, kontainer bekas yang selama ini terbengkalai di belakang gudang koperasi, disulap oleh warga dengan cat warna-warni, dihias dengan kain batik, dan dikelilingi lampu-lampu gantung yang menyala redup indah. Nuansa kampung berubah seperti festival seni. Ombot, kamu siap? Tanya Cimug yang berdiri di balik panggung sambil mengenakan baju ondel-ondel kecil buatan ibunya. Tangannya memegang kendang mini. Ombot menjawab sambil menyesuaikan proyektor di dadanya. Siap. Program pemutaran hologram budaya sudah diaktifkan. Ini akan jadi malam luar biasa. Benar saja, malam itu, saat adzan maghrib selesai berkumandang dan langit berubah menjadi semburat biru keunguan, acara dimulai. Pak RT naik ke panggung membawa mikrofon. Assalamualaikum, warga kampung tercinta. Malam ini kita akan menyaksikan pertunjukan spesial, kolaborasi antara ondel-ondel tradisional dan robot masa depan. Warga bersorak. Anak-anak duduk di depan panggung. Remaja memenuhi sisi kiri. Para ibu menyusun tikar sambil membagikan kue talam dan serabi, dan para bapak sibuk mengarahkan lampu sorot buatan dari kaleng cat bekas. Cimug membuka pertunjukan dengan tarian ondel-ondel. Wajahnya tertutup topeng khas Betawi berwarna merah, matanya menyala ceria, badannya bergoyang mengikuti irama tanjidor. Ombot menyusul dari balik panggung, badannya yang besar perlahan menyatu dalam irama. Namun bukan hanya menari, Ombot memutar hologram raksasa di langit malam. Dari dadanya keluar cahaya yang membentuk cerita rakyat digital. Legenda Si Pitung, kisah Roro Jonggrang, dan dongeng asal-usul Danau Toba. Semua tayang seperti bioskop terbuka, tapi mengambang di udara. Warga terkagum-kagum. Suara tanjidor berpadu dengan efek suara futuristik dari proyektor Ombot menciptakan nuansa ajaib. Ini pertunjukan terhebat yang pernah ada di kampung kita, teriak seorang anak. Tradisi bisa keren juga ya, kalau digabung teknologi, komentar pemuda dari Karang Taruna. Iya dong, kita jangan cuma bangga dengan masa lalu, tapi harus bawa masa lalu ke masa depan, jawab Pak Lurah yang diam-diam juga nonton sambil makan klepon. Di puncak acara, Cimug dan Ombot tampil duet. Cimug menabuh kendang dengan semangat, sementara Ombot menari ala ondel-ondel namun dengan gerakan yang sudah ia pelajari dari Cimug sebelumnya. Lampu warna-warni dari tubuh Ombot membentuk pola batik, dan di atas langit, hologram merah putih berkibar megah. Tiba-tiba, hujan gerimis turun. Tapi tak satu pun warga beranjak. Justru semua membuka payung, sebagian tetap di tempat, menikmati suasana. Ombot lalu memutar hologram pelindung berbentuk seperti payung raksasa yang melingkupi panggung dan penonton depan. Ini bukan cuma pertunjukan, ini momen sejarah, kata Burumi sambil memeluk anaknya. Malam pun berakhir dengan lagu bersama, Satu Nusa Satu Bangsa, yang diiringi oleh alat musik tradisional dan efek suara modern dari sistem suara Ombot. Saat lagu selesai, kembang api sederhana, dari botol plastik dan serpihan logam hasil karya Karang Taruna, meletup di udara. Cimug dan Ombot berdiri di tengah panggung, saling menatap, lalu membungkuk memberi hormat ke penonton. Warga pun berdiri, memberikan tepuk tangan panjang. Beberapa anak sampai lompat-lompat kegirangan. Malam minggu itu jadi saksi bahwa budaya dan teknologi bukan hal yang harus bertabrakan, melainkan bisa berjalan beriringan, saling menguatkan, saling menghibur, dan saling menginspirasi. Dan sejak malam itu, kontainer panggung daur ulang itu tidak pernah dibongkar. Ia tetap berdiri, menjadi tempat pertunjukan warga, ruang ekspresi budaya, tempat latihan tari, bahkan bioskop mini holografik milik anak-anak kampung. Cimug dan Ombot pun diangkat jadi duta budaya dan inovasi kampung. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai ya. Semoga kisah Cimug si ondel-ondel kecil dan Ombot, sahabat robot masa depan, bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau. Karena dengan bersholawat, hidup kita insya Allah penuh berkah dan selamat dunia akhirat. Dan buat kalian semua, jangan pernah lelah untuk bertakwa kepada Allah. Sekecil apapun perbuatan baik kita,
Allah pasti mencatat dan membalas dengan cinta yang luar biasa. Seperti dalam firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi, yuk, jadikan takwa sebagai gaya hidup kita, bahkan ketika bermain, belajar, dan berkreasi seperti Cimug dan Ombot. Jangan lupa tulis juga asal daerah kalian di kolom komentar, supaya kita tahu siapa saja yang sudah menyaksikan video ini dari seluruh penjuru Indonesia. Dan, jangan tinggalkan videonya sebelum menjawab pertanyaan berhadiah yang ada di deskripsi. Siapa tahu, kamu yang beruntung akan kami doakan secara khusus. Kado terbungkus hadiahnya? Doa dari kami semua supaya yang menjawab benar bisa segera punya rumah mewah yang barokah. Dan kalau jawabannya salah, tetap kami doakan supaya kalian semua selalu sehat, ceria, dan diberi rezeki berlimpah oleh Allah. Kalau kamu punya ide judul lain tentang petualangan Cimug dan Ombot, langsung aja komen di bawah. Bisa tentang ondel-ondel naik pesawat, ondel-ondel ke kutub utara, atau bahkan ondel-ondel lawan alien. Wajah robot simbol benturan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sabit Kilauan. Salam budaya, salam teknologi, dan jangan lupa, tetap bersholawat dan bertakwa.